Hai, Shabbat Shalom Yaladim yang dikasihi Elohim. Jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Vayachel Pekudei. Parasat Vayachel dan Pekudei merupakan dua parasat terakhir yang ada di dalam kitab Keluaran. Pekudei, maksud Ima Ira, Vayachel artinya adalah dan ia mengumpulkan. Sedangkan Pekudei adalah daftar biaya. Sebelum kita berbicara lebih lagi tentang parasat Vayachel Pekudei, kita akan belajar dulu huruf-huruf Ibrani dari Vayachel dan Pekudei. Jadi ada dua gambar ya Yaladim, yang satu itu adalah parasat Vayachel, yang satu lagi adalah parasat Pekudei. Kenapa ini dua parasa ini digabungkan menjadi satu? Karena tahun ini dalam kalender Ibrani dia bukan merupakan tahun kabisat atau leap year ya. Jadi dia adalah tahun pendek. Apa yang dimaksud dengan tahun kabisat atau leap year? Kalau tahun kabisat atau tahun pendek atau tahun panjang atau leap year itu ada penambahan bulan di dalam kalender Ibrani, yaitu bulan Adar. Jadi Adarnya itu ada dua, Adar 1 dan Adar 2. Sehingga parasanya itu bisa dipisah. Yang satu Vayachel, yang satu Pekudei. Karena ini bukan leap year, jadi dua parasa ini dijadikan satu. Kita lihat satu-satu gambarnya ya. Di sana ada huruf-huruf Ibrani dari Vayachel. Oke, Vayachel. Dalam bahasa Ibrani dieja Vav, Yud, Kof, He, Lamet. Vav, Yud, Kof, He, Lamet. Dibaca Vayachel. Artinya dan ia mengumpulkan. Kalau kamu perhatikan gambar di sana ya, itu kira-kira gambarnya siapa ya? Iya, salah satu kalau enggak Betsalel itu adalah gambarnya Oholiaf. Nah, dua pemuda ini dipilih oleh Adonai Elohim untuk memimpin pembangunan Miskan atau kemah suci, tempat tinggal bagi Adonai Elohim di padang gurun bersama dengan bangsa Israel. Jadi Betsalel dan Oholiaf ini fungsinya seperti arsitek. Nah di situ kamu lihat ya, dia membuat gambar dari Miskan atau kemah suci. Itu adalah bahasa Ibrani dari Vayachel. Sekarang kita melihat bahasa Ibrani dari Pekudei. Nah itu dia Pekudei. Pekudei dalam bahasa Ibrani dieja Kof, Vav, Dalet, Yud. Kof, Vav, Dalet, Yud. Dibaca Pekudei. Artinya daftar biaya. Dan kalau kamu perhatikan di sana, miskannya atau kemah sucinya itu sudah selesai. Ya. Nah, di dalam parasat Vayachel di situ diceritakan bagaimana Moshe mengumpulkan bangsa Israel. Mengumpulkan bangsa Israel untuk apa? Untuk mengingatkan mereka tentang perintah hari Syabat. Moshe mengingatkan lagi bangsa Israel untuk menguduskan hari Syabat. Dan ini penting sekali ya Radim. Karena mengingatkan Adonai Elohim ketika menciptakan langit dan bumi. Adonai Elohim dia menciptakan langit dan bumi selama berapa hari? 6. Dan pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Ya, dia berhenti dari segala pekerjaannya. Untuk apa? Untuk menikmati pekerjaannya. Nah demikian juga Adonai Elohim ingin kita anak-anaknya juga berhenti dari pekerjaan kita satu hari dalam satu pekan. Yaitu hari Syabat. Adonai Elohim ingin kita menikmati hubungan dengan dia.
Adonai Elohim ingin kita menikmati hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan melakukan apa? Erev Syabat, ya. Supaya apa? Supaya jiwa kita di-refresh, disegarkan kembali, sehingga kita mempunyai kekuatan yang baru, kita mempunyai semangat yang baru untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Sama ya Ladim, kamu juga sekolah kan bukan dari Senin sampai Senin, betul nggak? Bahkan kita di sini bersyukur karena kita punya 2 hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu. Ya, di Israel sana liburnya cuma 1 hari, hari Syabat atau hari Sabtu. Hari Minggunya kebanyakan dari mereka itu sudah bekerja seperti biasa. Karena hari Minggu merupakan hari pertama dalam setiap pekan. Nah, Adonai Elohim ingin kamu istirahat, kamu nikmati. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa apabila kita terus bekerja, ya, tidak beristirahat, itu akan berakibat buruk juga kepada kita. Mengingatkan kita bahwa kalau kita terus-terusan bekerja, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita itu masih menjadi budak. Budak dari apa? Budak dari pekerjaan. Ya, karena terikat kepada pekerjaan kita. Adonai Elohim tidak mau seperti itu. Adonai Elohim mengingatkan kita, kamu sudah merdeka. Karena itu berhenti bekerja. Nikmati hari Sabat. Ya, jadi ini luar biasa. Kemudian di dalam parasat ini juga diceritakan bagaimana Moshe meminta bangsa Israel untuk memberikan persembahan. Untuk apa? Untuk membangun miskan, membangun kemah suci, membangun tempat tinggal untuk Adonai Elohim. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Apakah mereka bersungut-sungut? Tidak. Mereka memberi dengan sukacita. Moshe dia tidak menentukan jumlahnya. Moshe bilang setiap orang yang terdorong hatinya untuk memberi, biarlah ia memberi. Dan bangsa Israel memberi dengan sukacita. Sampai akhirnya Moshe mengatakan stop. Kenapa? Karena semuanya sudah berlebih. Nah, ini luar biasa saudara, ya. Ketika semua orang didorong oleh Ruh Kodes untuk memberikan sesuatu, maka semuanya itu berlimpah. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah lebih dahulu memberi kepada mereka. Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kamu, memberkati orang tua kamu. Sehingga kamu bisa sekolah dengan baik, kamu bisa makan dengan baik, kamu bisa berpakaian dengan baik. Lalu ketika Adonai Elohim meminta kita untuk memberikan bagiannya, maka kita harus memberikan dengan sukacita. Mungkin kamu pikir, lah Ima kita kan masih sekolah, kita kan masih kecil, kita kan belum kerja, kita kan gak punya uang. Ya kamu kan suka dikasih uang saku kan sama orang tua kamu. Nah kamu sisihkan uang saku kamu. Ya, ada kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh setiap keluarga Yahudi. Pada waktu Erev Syabat mereka menyiapkan 1 kotak untuk sedekah. Jadi setiap anggota keluarga yang melakukan Erev Syabat maupun juga tamu-tamu yang diundang untuk datang Erev Syabat bersama mereka memberikan sedekah. Sedekah itu dikumpulkan dan ketika tiba hari raya ya mereka memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang miskin. Supaya apa? Supaya orang miskin juga bisa bersuka cita merayakan hari-hari raya yang ditetapkan oleh Adonai Elohim. Nah luar biasa ya saudara. Lalu kemudian di Parasat Pekudei ya ketika semuanya sudah terkumpul, miskan sudah berdiri, peralatan untuk melayani Adonai Elohim juga sudah tersedia. Moshe memberikan hitungan tentang apa yang dia terima, kemudian apa yang dia keluarkan untuk membangun miskan dan peralatannya. Ini mengajarkan kepada kita juga tentang nilai kejujuran, ya. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan ketika kita melakukannya, pasti kita akan diberkati oleh Adonai Elohim. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan?
Semuanya pasti mau, ya. Kuncinya cuma satu, taat, ya. Bukan satu deng, dua. Satu lagi apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kol hakafot, Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.